persoalan pembangunan kantor DPR seperti apa? Oke, di sini saya jelaskan dugaan yang saya dapat di lapangan terkait dengan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat. Ini awal mulanya anggarannya ada di Dinas PU, ya, Dinas Pekerjaan Umum. Nah, itu mulai pembangunannya direncanakan pada tahun 2017. Ya, 2017, di mana anggaran tersebut untuk persiapan lahan itu anggaran yang dianggarkan oleh DPRD sendiri dengan Pemda, dalam hal ini pemerintah daerah Pak Bupati. Nah, di mana di situ anggarannya yang disiapkan 15 miliar rupiah. Nah, setelah itu tidak tahu lahannya di mana. Lahannya tidak ada, kenapa harus dianggarkan kembali? Kalau lahan sudah tidak ada, jangan dianggarkan 2018. Kalau dianggarkan akan timbul pertanyaan, dianggarkan ini kira-kira uangnya ini mau bangun di mana? Bangun kantor DPRD di mana? Sementara lahan tidak ada. Nah, itu 2017 15 miliar, 2018 9,6 miliar. Tidak tahu arahnya kemana, uangnya kemana, pembangunannya pun tidak ada. Lahan saja sudah tidak ada, otomatis tidak ada pembangunan. Nah, 2017 dan 2018 sudah tidak jelas. Kemudian 2019 dianggarkan kembali lagi pada bulan yang sama, September, sebesar 9,6 miliar lagi. 9,6. Nah, ini 2019 dianggarkan kembali, tidak tahu pembangunannya di mana. Tidak jelas. Ini khusus anggaran di Dinas PU untuk pembangunan kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat. Nah, setelah itu ditekan oleh pihak DPRD Raja Ampat sendiri melalui Komisi 2. Nah, memanggil Dinas PU. Mereka sama-sama mereka cross check ke lapangan. Nah, itu ditekan supaya pembangunannya itu selesai di tahun 2022. Nah, setelah itu di PU karena tidak tahu bagaimana penilaian Pemda atau memang ada pengaturan yang lain, saya tidak tahu sampai ke dalam situ, sehingga pembangunan kantor DPRD ini dipindahkan ke Dinas Perumahan. Ingat, Dinas Perumahan, dari Dinas PU pindah ke Dinas Perumahan. Dinas Perumahan ini pembangunannya mulai berjalan tahun 2021. Di sini saya punya data sangat lengkap. Di tahun 2021 itu dianggarkan lagi. Nah, dianggarkan kurang lebih sekitar 9, sekian M. Nah, itu baru mulai pembangunannya berjalan. Jadi pembangunan berjalan ini itu ada di Dinas Perumahan, bukan Dinas PU. Nah, setelah itu 2022 dianggarkan lagi sebesar 28 miliar 171.500.000 rupiah. Nah, di 2022 ya, tahun 2022 ini di Dinas Perumahan. Nah, pertanyaan saya, kemana uang tahun 2017, 18, 19 total keseluruhannya yang hilang di Dinas PU sebesar 34 miliar. Tidak tahu arahnya kemana. Dan persoalan 15 miliar di tahun 2017 sudah ada pengakuan dari Kadis PU sendiri bahwa saya tahu memang anggaran itu ada, tetapi digunakan atau dikembalikan saya tidak tahu. Kapan itu Kepala Dinas PU-nya mengaku? Ada pemberitaan media pun ada saat itu. Dan itu pengakuan dari Kadis sendiri itu pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Nah, itu melalui media National ID. Itu yang pergi minta klarifikasi dengan Kadis PUTR. Itu pemberitaannya bisa kita ikut dengan judul di media online. Itu dugaan KKN berjamaah pembangunan kantor DPRD Raja Ampat. Itu sangat jelas di situ. Kadis sendiri berdalih, betul 15 miliar ada, telah dianggarkan dalam DIPA ada. Nah, namun proyeknya ini tidak sesuai dengan anjuran pemerintah pusat untuk harus ditayangkan melalui namanya ULP, Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa, atau LKPP atau LPC di daerah. Nah, ini tidak ditayangkan.
Berarti buat saya ini adalah dipa siluman. Saya menganggap itu dipa siluman karena tidak dimuat dalam aplikasi yang sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah pusat. Segala proyek pengelola keuangan melalui sistem, tapi tidak dimasukkan dalam sistem. Ini kan ya pembangunan kantor DPR ya Pak ya. Ya. Apa tanggapan DPR selama itu untuk masalah pembangunan ini? Kalau DPR pun juga ikut terlibat? ya jelas DPR terlibat karena ini pembangunan kantor mereka dan mereka sendiri sama-sama dengan pemerintah daerah tetapkan anggaran. Di dalam ini penetapan anggaran kami masyarakat pun tidak tahu sampai sejauh mana dan tidak terlihat kinerja DPR dengan baik mengawasi seluruh penggunaan anggaran di Kabupaten Raja Ampat. Ini yang terjadi selama ini. Persoalan Kalau fungsi pengawasan DPR itu berjalan dengan baik, tentu tidak ada proyek-proyek fiktif atau proyek-proyek yang mangkrak. Karena lemahnya DPR mengawasi, kontrol, sehingga banyak proyek mangkrak. Ini di depan mata loh. Bagi saya ini korupsi di depan mata. Ini benar terjadi. Bukan APBD, ini APBD. Ini APBD pun. apa permintaan terakhir ini? Kalau permintaan saya, di mana saya minta terlebih khusus ya, karena lemahnya pengawasan aparat bertanggung jawab atas semua ini. Pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab, Kapolri bertanggung jawab. DPR RI dalam hal ini fungsi pengawasan pun lepas terhadap DPR di daerah. Ini yang terjadi. Begitu juga dengan KPK. Ketua KPK itu jangan hanya bicara banyak tentang korupsi dan lain sebagainya. Buktikan untuk Raja Ampat. Seorang kepala daerah sudah jelas-jelas korupsi di depan mata. Kenapa harus takut ditindaklanjuti? Kalau seperti ini, bubar saja lembaga-lembaga pemerintah ini karena sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Jadi minta presiden untuk Presiden harus memerintahkan kinerjanya itu harus jelas. untuk memerintahkan para penegak hukum. Ya, segera usut tuntas ini duga-duga. Artinya, kalau sesuatu yang saya juga tidak masuk akal, Kabupaten Raja Ampat sangat kecil. Saya sudah ada dalam sel. Kalau barang ini tidak benar, saya orang pertama dalam sel. Saya bisa menjamin. Artinya semua lembaga ini sangat tinggi. Saya orang kecil yang memerintahkan lawan pejabat, tapi saya tidak ada dalam penjara. Kok seorang pejabat pemerintah pusat tanggung dari negara negara? Itu indikatornya, lemahnya pemerintah pusat. Penegak hukum ya. Berarti kerinduan Bapak minta kepada Pak Presiden agar Bapak Presiden perintah Kapolri, KPK, kejaksaan. Bila perlu saya tantang KPK, ketua KPK kita turun ke lapangan, lihat langsung bangunan ketua daerah Ampat dan periksa anggaran 2017-2018 yang tidak ada lahannya, tidak ada pembangunan. Saya tantang ketua KPK. Kalau dia berani, jangan menurut besar Jakarta. berarti dasarnya Bapak sekarang memohon ke Pak Presiden agar Pak Presiden bisa mengeluarkan kegiatan ke Kapolri atau intensi ke Kapolri segera. Bahwa Bapak sudah selalu mengeluh terus melaporkan, tapi masalah ini belum direspon dari Kapolda Papua Barat, baik Kapolres Raja Ampat begitu. Ya, buat saya sebenarnya namanya pemerintah, baik itu di provinsi, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Seharusnya jangan menunggu perintah pemerintah pusat baru Kapolda bekerja, atau tunggu perintah Kapolri baru Kapolda bekerja, atau tunggu perintah Kapolda baru Kapolres bekerja. Ini sistem pemerintahan yang bobrok sebenarnya. Ini kan bobrok namanya. Kalau Kapolres bekerja, tunggu perintah Kapolda, itu salah. Anda punya tugas, laksanakan. Undang-undang jelas, tugas Anda jelas sebagai Kapolres ini, sebagai Kapolda ini. Jangan kalau seluruh pekerjaan itu menunggu perintah, jadi hancur negara ini. Ini ulang, Rakyat baku bulu, tunggu perintah dulu turun baru bisa amankan. ini ulang lagi. Ini saya perlu atensi. Saya spesifik ya Pak. Saya spesifik persoalan. Tadi Bapak menyebut, tapi Bapak tidak pernah menyebut bahwa ini siapa kontraktornya, kan seperti gitu. Loh, saya kan tidak perlu tahu kontraktor siapa. Kan kontrak dibuat juga saya tidak hadir. Tapi karena Bapak tahu Iya, kan? nama kontraktornya siapa,
Kalau kontraktornya di lapangan sudah saya tahu pasti, tapi dalam kontraknya itu bisa saja si A namanya perusahaannya atau si B bisa kontraktornya berbeda. Saya tidak bicara tentang kontraktor, tetapi pertanggungjawaban tentang anggaran itu yang saya maksudkan. Yang berikutnya bahwa dari dengan Bapak anggaran yang tadi dari 2017, 18 dan 19 ya. Ya, Itu ditelan bumi. itu yang hilang. Ya, jadi tolong diperiksa ya. Kalau diperiksa itu 2017, 18, 19. Ini terakhir ini. Yang berlanjut di 2022 itu sudah puluhan miliar juga. Jadi Begini Pak Bram, ini Memohon kepada Bapak Presiden. ini saya perlu ini Bapak sekarang mengadu ini ke Presiden, Pak Presiden mengeluarkan satu atensi yang Kalau keras. saya, bukan ada atensi, instruksikan. Penyelamatan itu kan bersifat instruksi. Sasaran instruksi ini ke siapa? Ke mereka. Ke mereka yang siapa? Pemberantasan korupsi, entah itu dia mau Mabes Polri, mau di KPK, itu harus dilaksanakan. Begitu. Supaya rakyat percaya dengan kinerja presiden sendiri. Dan ketua KPK. Oke. Jangan hanya Lukas NMB saja yang kamu bisa tangkap.